Sesungguhnya kita ini manusia tukang bikin salah, tukang bikin dosa. Kullukum khata'un. Kalian semuanya adalah pendosa, tukang bikin salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya pendosa adalah yang gemar bertaubat, yang selalu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubatnya kepada hambanya selama malam yugharghir, sebelum rohnya di tenggorokan. Kalau rohnya udah di tenggorokan, udah enggak diampunin lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau malam tatlu'is syams min maghribiha, sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Sebab kalau matahari udah terbit dari tempat tenggelamnya, saat itu taubat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya mereka orang-orang yang bertaubat adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan taubat dari perbuatan yang haram hukumnya adalah wajib. Sebab sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan sebuah dosa, satu perbuatan dosa, dan dia tidak bertaubat, nukitat fi galbihi nuktata sauda, maka di hatinya itu tumbuh titik hitam. Kalau dia enggak bertaubat, itu titik hitam menyebar hingga hati semuanya menjadi gelap, gulita, menghitam. Dan itulah yang disebut ran atau hijab penghalang yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Namun apabila ketika dia bikin dosa kemudian dia beristighfar, bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka dihapus lagi titik hitam tersebut. Dan orang yang bertaubat, mereka itu adalah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa yang lain. Sebab manakala seseorang bikin dosa, maka otomatis dia, kalau dia enggak bertaubat, akan tertarik untuk bikin dosa yang kedua, bikin dosa yang ketiga, bikin dosa yang keempat. Sebab maksiat itu menular. Dan puncaknya adalah dia terjun di dalam kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Dikatakan dalam sebuah athar, al-ma'asi baridul kufur. Kemaksiatan adalah utusan atau juga cikal bakal kekufuran. Sebelum kekufuran itu datang pada diri seorang hamba, maka nampak pada diri hamba tersebut kemaksiatan. Dia bikin satu dosa kecil. Orang kalau bikin satu dosa kecil dia enggak taubat, ntar dia bakal bikin dosa yang kedua, dosa yang ketiga. Lama-lama terbiasa dengan dosa-dosa kecil, kemudian dia terjun di dalam dosa besar tanpa dia sadari. Satu dosa besar, dua dosa besar, tiga dosa besar, hingga terbiasa dengan perbuatan dosa besar, kemudian terjeblos dalam kekufuran tanpa dia sadari. Na'udzubillahi min dzalik. Hingga akhir hayatnya gara-gara satu dosa, akhir hayatnya meninggal dunia su'il khatimah. Dikatakan bahwasanya innar rajul la yuhram inda mautihi min nutqi bi syahadatain bisababi nadhari haram lam yatub minhu. Seseorang akhir hayatnya enggak bisa mengucap dua kalimat syahadat gara-gara pandangan yang haram dulu dia lakukan di dunia, ngelihat yang haram, dan dia enggak sempat bertaubat kepada Allah Ta'ala. Akhir hayatnya enggak bisa mengucap dua kalimat syahadat. Salah seorang yang lain lagi ketika mengucapkan satu kalimat yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, disabdakan oleh Nabi Muhammad, inna rajul la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulgi laha balan wa fi riwayah liyudhika biha ashabah fayahwi biha fi qa'ri jahannam ab'ad min ath-thuraya aw 70 kharifa fi riwayah. Sesungguhnya seseorang dia mengucapkan satu kata dari kata-kata yang dimurkai oleh Allah, satu kata dia mengucapkan yang mungkin dia tidak ambil peduli, satu kata itu dia pikir ya ini kalimat yang ringan, kecil, enggak ada artinya. Atau mungkin tujuannya enggak ada keperluannya, hanya untuk membuat teman-teman duduknya tertawa. Tapi satu kalimat itu kalimat yang dimurkai oleh Allah Ta'ala untuk membuat teman-temannya tertawa. Enggak ada keperluan apa-apa dia berucap, tapi untuk membuat orang tertawa, ya, dia pancing dengan satu kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat yang ringan yang mungkin dia sendiri sudah lupa. Maka dampaknya, akibatnya bahwasanya konsekuensinya dia harus masuk ke dalam api neraka. 70 tahun dilempar ke api neraka, belum sampai ke dasarnya, masih terombang-ambing. Kira-kira naiknya bagaimana caranya kalau begitu? Kapan keluarnya? Waliyadzubillah. Saudara-saudara sekalian, ketahuilah, alam tadri anna dzamba yuqi'u fil hadfi. Tahukah engkau
bahwasanya perbuatan dosa itu menjebloskan seseorang di dalam bala, di dalam musibah. Tidak ada musibah yang menimpa kita melainkan itu karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Ketahuilah bahwasanya dulu tuh apabila seseorang mau bertaubat kepada Allah Ta'ala, pintu taubat senantiasa terbuka bagi hamba tersebut kalau dia mau bertaubat. Dikatakan ada satu orang tuh, kata Nabi Muhammad cerita kepada kita, ada orang sudah membunuh 99 nyawa dari Bani Israel, hingga datang keinginan dalam hatinya mau bertaubat. Datang ke satu ustadz yang paling ahli, paling alim ustadz di zaman ini, siapa? Dia bilang ustadz fulan, populer. Disamperin, saya udah membunuh 99 nyawa, kalau saya mau bertaubat bisa apa enggak? Maka ustadz terus bilang, kamu udah membunuh 99 nyawa, Allah enggak bakal ngampunin dosa-dosa kamu. Nah ini sekarang kadang orang tuh gemar menghakimi orang lain, bertindak seolah-olah dirinya adalah sebagai Tuhan. Dia yang masukin orang ke surga, dia yang masukin orang ke neraka. Dia yang ngatur, ini diampunin, ini tidak diampuni. Tugas kita dakwah bukan menghakimi orang lain. Ini di surga, di neraka, itu bukan peran kita, bukan tugas kita. Itu tugasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita ngajak, tugas kita kasih tahu, bukan menghakimi orang lain. Ini orang ini, Nabi Muhammad menyebutkan, saya udah membunuh 99 nyawa, saya mau taubat bisa gak? Dia bilang tidak bisa, kamu tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka orang itu, si penjahat ini, dia marah ngelihat ustadz kayak begini. Ya udah dah, kalau emang gak diampuni oleh Allah, saya lengkapin 100, dibunuh ustadznya. Lengkap 100 sudah. Hingga akhirnya timbul lagi setelah sekian lama, timbul keinginan mau bertaubat. Kali ini siapa yang paling alim di negeri ini? Dia bilang ada orang alim di negeri ini. Begitu fulan, samperin dia, disamperin, bilang ustadz saya udah ngebunuh 100 nyawa, kalau saya mau taubat bisa gak? Dia bilang bisa, asalkan kamu sungguh-sungguh bertaubat. Diajarkan caranya. Caranya bagaimana? Kamu harus tinggalkan lingkungan yang busuk. Selama kamu di lingkungan itu, kamu akan terus maksiat. Maka ya sudah, dia niat untuk berhijrah. Hijrah keluar dari kampung penjahat menuju kampungnya sholihin. Baru keluar dari kampung penjahat, niat mau taubat, di tengah jalan meninggal dunia. Datang malaikat azab, nah ini jatahnya saya, mau ditarik ke neraka. Datang malaikat rahmat, gak bisa, kan dia udah niat taubat. Kan baru niat kan, belum taubat. Sampai akhirnya nih debat antara dua malaikat, Allah Ta'ala utus malaikat yang lain menengahi. Kemudian malaikat penengah itu dia mengatakan, sudah hitung saja, dia lebih dekat ke kampungnya sholihin atau ke kampungnya penjahat. Kalau dia lebih dekat ke kampungnya penjahat, ya bawa ke neraka. Kalau dia lebih dekat ke kampungnya sholihin, bawa ke surga. Begitu dihitung, Allah Ta'ala perintahkan kepada kampungnya penjahat, kampung penjahat, menjauhlah. Allah Ta'ala perintahkan kepada kaum sholihin, kampungnya kaum sholihin, mendekatlah. Lihat, Allah kalau udah melihat hambanya bertaubat, Allah Ta'ala permudah sarana bagi hamba tersebut untuk mendekatkan anugerahnya kepada hamba itu. Hingga ketika dihitung, ternyata lebih dekat ke kampungnya sholihin cuma selisih 1 jengkal saja. Subhanallah. Nah ini anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Saudara-saudara sekalian, dulu tuh ada di zaman Bani Israel, ada satu orang dia bikin maksiat, ada lagi yang satu orang lagi dia bikin taat. Ini orang yang taat, harusnya orang makin taat, makin merendah, makin tawadhu', makin bersabar, makin istiqamah, makin santun, makin berakhlak. Begitu kan orang makin taat harus begitu. Jangan makin taat makin arogan, makin taat makin sombong, makin taat makin takabur, makin dengki, makin iri. Nauzubillah. Ini orang yang macam begini adalah orang yang ghurur, tertipu dengan ketaatannya sendiri. Nauzubillah. Ada dua orang, yang satu tukang maksiat, yang satu tukang taat. Alhasil mereka ada sedikit cekcok. Kemudian orang yang tukang taat ini berkata kepada yang tukang maksiat, kamu tidak akan diampuni oleh Allah. Tuh, arogan kan? Mau bersikap sebagai Tuhan. Dia udah ibadat 40 tahun, yang ini maksiat 40 tahun. Akhirnya yang ibadat 40 tahun bilang, kamu, orang macam kamu di neraka, gak bakalan diampuni oleh Allah Ta'ala. Ini orang kecil hati. Tahu-tahu Allah Ta'ala utus Nabi di zaman tersebut, datangi kepada fulan. Mereka berdua, itu tetangga, yang satu tukang maksiat, yang satu tukang taat. Bilang kepada mereka,
Allah Ta'ala nyatakan bahwasanya kalian, amalan kalian masing-masing mulai dari nol. Allah Ta'ala katakan, suara siapa ini yang demikian kurang ajar mengatasnamakan Allah kalau Allah tidak akan mengampuni dosanya orang itu. Katakan kepada mereka berdua bahwasanya masing-masing mulai dari nol. Yang taat, ketaatannya hangus, suruh mulai dari nol lagi. Yang maksiat, saya bikin dosa-dosanya, saya hapuskan. Mau apa? Suruh mulai dari nol, suruh dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita hidup di dunia ini adalah wilayah adab kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'azamatuh. Ketahuilah bahwasanya perbanyak istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang tidak benar. Bahkan bukan cuma taubat dari hal yang haram, taubat dari hal yang makruh.